Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Solihati Istiqomah, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 3.3 mengenai pengelolaan program yang berdampak pada murid. Adapun tujuan pembelajaran khusus dalam tugas kali ini yaitu calon guru penggerak dapat mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan Bagja. Dengan berdasarkan pada filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk beri kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan atau rakyat. Sedangkan poin atau komponen profil pelajar Pancasila yang terdapat dalam tugas kali ini adalah yang pertama yaitu mandiri. Menumbuhkan kepemimpinan murid akan mendorong murid bertanggung jawab pada proses pembelajarannya sendiri agar dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya di masa depan. Yang kedua, bernalar kritis. Menumbuhkan kepemimpinan murid akan mendorong murid mengembangkan cara berpikir kritis, logis, dan sistematis untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam kehidupan nyata. Dan yang ketiga adalah kreatif, yaitu menumbuhkan kepemimpinan murid akan mendorong murid berpikir kreatif untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan. Yang pertama, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Yang kedua, lingkungan yang menerapkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Yang ketiga, lingkungan yang menumbuh kembangkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Prakarsa perubahan yang akan saya lakukan adalah meningkatkan kemampuan murid berpikir kritis dan berargumen dalam bahasa Inggris dengan program Raja Galuh English Debating Society atau REDS. Perumusan strategi pelaksanaan program yang saya ambil adalah dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA melalui tahapan Bagja. Tahapan yang pertama yaitu buat pertanyaan utama, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Pada tahapan buat pertanyaan utama, ada dua pertanyaan yang muncul. Yang pertama yaitu mengapa kita perlu meningkatkan kemampuan murid dalam berpikir kritis dan berargumen dalam bahasa Inggris. Yang kedua, bagaimana cara untuk dapat meningkatkan kemampuan murid dalam berpikir kritis dan berargumen dalam bahasa Inggris. Kemudian, tindakan yang diperlukan untuk menentukan jawaban adalah yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah tentang pentingnya meningkatkan kemampuan murid dalam berpikir kritis dan berargumen dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, berdiskusi dengan rekan guru mata pelajaran bahasa Inggris untuk mengidentifikasi tingkat keterampilan dan pengetahuan awal murid. Dan yang ketiga, berdiskusi dengan seluruh guru untuk mengidentifikasi hal menarik yang menumbuhkan semangat murid untuk meningkatkan kemampuan murid dalam berpikir kritis dan berargumen dalam bahasa Inggris. Adapun rencana untuk melibatkan suara atau pilihan kepemilikan murid yaitu melakukan sesi diskusi dengan perwakilan murid untuk menguatkan ide di tahap awal. Dan aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diperdayakan pada tahap ini adalah yang pertama, kepala sekolah, kemudian guru mata pelajaran bahasa Inggris, dewan guru, dan murid. Waktu yang diperlukan yaitu selama 2 hari. Dan yang bertanggung jawab pada tahap ini adalah calon guru penggerak. Tahapan selanjutnya adalah ambil pelajaran.
Dalam tahapan ini ada 4 pertanyaan yang muncul. Yang pertama, kegiatan apa saja yang dapat meningkatkan kemampuan murid dalam berpikir kritis dan berargumen dalam bahasa Inggris. Yang kedua, apa yang membuat murid merasa nyaman belajar bahasa Inggris di saat di kelas. Yang ketiga, mana saja kebijakan sekolah yang telah menguatkan keterampilan dan pengetahuan murid dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Dan yang keempat, sekolah mana saja yang telah memiliki program ekstrakurikuler terkait meningkatkan kemampuan murid dalam berpikir kritis dan berargumen dalam bahasa Inggris. Tindakan yang diperlukan untuk menentukan jawaban adalah 1. Mencari referensi kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan murid dalam berpikir kritis dan berargumen dalam bahasa Inggris. Yang kedua, membuat angket untuk mengetahui minat murid di dalam bahasa Inggris. Yang ketiga, berdiskusi dengan wakasek kurikulum untuk mengidentifikasi kebijakan sekolah yang menguatkan peningkatan kemampuan murid dalam berpikir kritis dan berargumen dalam bahasa Inggris. Yang keempat, mencari referensi sekolah lain yang telah memiliki program ekstrakurikuler debat bahasa Inggris. Adapun rencana untuk melibatkan suara atau pilihan kepemilikan murid, yaitu melakukan sesi diskusi dengan perwakilan murid tentang hal apa saja yang dapat membuat murid-murid merasa nyaman saat belajar bahasa Inggris. Adapun aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah yang pertama, modal manusia. Terdapat murid, guru, dan kepala sekolah. Kemudian modal fisik, diantaranya yaitu ruang kelas dan sumber belajar bahasa Inggris. Dan yang ketiga adalah modal politik, yang dimana modal ini untuk mengetahui kebijakan apa saja kepada minat mereka dalam belajar bahasa Inggris. Waktu yang diperlukan yaitu selama 2 hari. Dan penanggung jawab pada tahap ini adalah calon guru penggerak, juga guru mata pelajaran bahasa Inggris. Selanjutnya, tahapan yang ketiga adalah gali mimpi. Pada tahapan ini muncul pertanyaan, apakah dengan READS dapat membantu meningkatkan kemampuan murid berpikir kritis dan berargumen dalam bahasa Inggris? Yang kedua, adakah pengaruh positif pada diri murid dalam meningkatkan kemampuan murid berpikir kritis dan berargumen dalam bahasa Inggris setelah program READS ini berjalan? Yang ketiga, bagaimana perasaan kami memiliki murid yang terampil dalam bidang bahasa Inggris? Yang keempat, apa rencana ke depan untuk dapat meningkatkan kemampuan murid berpikir kritis dan berargumen dalam bahasa Inggris? Tindakan yang diperlukan untuk menentukan jawaban adalah mengajak rekan guru dan murid membuat daftar harapan dan evaluasi mengenai perubahan yang akan terjadi dan rasakan sebelum dan sesudah program READS dilakukan. Kedua, mencari jenis perlombaan atau kompetisi yang dapat meningkatkan kemampuan murid berpikir kritis dan berargumen dalam bahasa Inggris. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan kepemilikan murid yaitu melakukan sesi berbagi bersama murid untuk saling melengkapi daftar harapan dan evaluasi dari pelaksanaan program READS yang telah berjalan. Aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah yaitu aset manusia, guru, dan murid. Kemudian modal sosial yaitu koordinasi dengan berbagai pihak, baik dengan seluruh warga sekolah maupun pihak luar sekolah. Waktu yang diperlukan adalah 1 hari. Dan penanggung jawab pada tahap ini adalah calon guru penggerak serta pembina ekstrakurikuler READS. Dilanjutkan dengan jabarkan rencana. Pada tahapan ini pertanyaan yang muncul adalah
apa langkah sederhana atau langkah pertama yang dapat dilakukan? Kedua, berapa lama target untuk mewujudkan program REDS? Ketiga, apa saja tindakan yang bisa mendukung usaha mewujudkan program REDS? Yang keempat, bagaimana mengukur keterlaksanaan program REDS secara berkelanjutan? Nah, tindakan yang diperlukan untuk menentukan jawaban ini adalah yang pertama, berdiskusi dengan guru mata pelajaran bahasa Inggris tentang program REDS. Kedua, mendata kebutuhan yang diperlukan dalam mewujudkan program REDS. Ketiga, mengkoordinasikan rencana jadwal pelaksanaan program REDS dengan kepala sekolah dan wakasek. Yang keempat, membuat angket murid siapa saja yang berminat mengikuti program ekstrakurikuler REDS. Yang kelima, membuat program kerja. Kemudian, menentukan pelatih dari guru di sekolah yang kompeten maupun guru tamu dari luar. Dan yang terakhir, membuat catatan perkembangan dan evaluasi program. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan kepemilikan murid. Yang pertama, membentuk kepengurusan program ekstrakurikuler REDS yang terdiri atas pembina, ketua, sekretaris, dan anggota. Yang kedua, mendiskusikan jadwal dan teknis pelaksanaan program REDS secara berkala. Aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini, yang pertama adalah modal manusia. Di antaranya ada guru, murid, kepala sekolah, dan alumni. Kemudian modal fisik, yaitu ruang kelas maupun laboratorium, alat dan sumber belajar bahasa Inggris. Yang ketiga, modal finansial. Modal finansial terdiri dari dana BOS, modal sosial, dan koordinasi dengan kepala sekolah dan wakasek. Waktu yang diperlukan adalah selama 1 minggu. Dan penanggung jawab pada tahap ini adalah calon guru penggerak dan pembina ekstrakurikuler REDS. Tahapan terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaan yang muncul yaitu, siapa sajakah yang akan dilibatkan dalam mewujudkan program ini? Apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? Siapa yang bertanggung jawab memonitor agar program ekstrakurikuler REDS tetap berjalan konsisten? Kapan program ekstrakurikuler REDS mulai dilaksanakan? Apa saja kebutuhan yang diperlukan dalam menjalankan program ekstrakurikuler REDS? Kemudian, tindakan yang diperlukan untuk menentukan jawaban adalah yang pertama, membuat tim pemantau yang terdiri atas kepala sekolah, guru, wali kelas, dan pengurus program REDS. Yang kedua, membuat surat tugas tim pemantau dan tim pelaksana. Yang ketiga, mengajak orang tua siswa untuk terlibat dalam mewujudkan program ekstrakurikuler REDS. Yang keempat, menyusun jadwal pelaksanaan. Rencana untuk melibatkan suara pilihan atau kepemilikan murid, yaitu mengkoordinasikan pembagian tugas dalam kepengurusan program ekstrakurikuler REDS bersama murid yang menjadi peserta kegiatan. Aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah modal manusia, di antaranya guru, murid, kepala sekolah, orang tua murid, dan alumni. Kemudian modal sosial, di sini koordinasi dengan seluruh warga sekolah, koordinasi dengan orang tua murid, dan modal fisik yaitu berupa alat atau sumber belajar dalam bahasa Inggris. Waktu yang diperlukan adalah 1 minggu. Penanggung jawab pada tahap ini adalah calon guru penggerak dan pembina ekstrakurikuler REDS. Gambaran umum kegiatan REDS antara lain, kegiatan ini dilaksanakan 1 minggu sekali pada sore hari setelah murid pulang sekolah. Murid akan diberi pemahaman bahasa Inggris menggunakan metode yang bervariasi dan memanfaatkan sumber belajar yang tersedia. Terdapat pembina dan pelatih dalam kegiatan REDS ini yang akan mendampingi murid saat kegiatan berlangsung.
Terdapat kepala sekolah dan orang tua murid dalam kegiatan RES ini yang akan mengawasi saat kegiatan berlangsung. Untuk mengetahui perkembangan murid dalam bidang bahasa, guru memberikan jurnal perkembangan yang akan diserahkan kepada orang tua setiap 1 bulan sekali. Secara berkala, murid akan diberi materi debat terkait suatu permasalahan yang akan dipresentasikan di depan kelas. Program Raja Galuh English Debating Society atau RES adalah kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan murid berpikir kritis dan berargumen dalam bahasa Inggris. Program ini dilatar belakangi karena masih rendahnya kemampuan murid berpikir kritis dan berargumen dalam bahasa Inggris, dibuktikan dari hasil rapat dan wawancara dengan guru mata pelajaran bahasa Inggris. Dan jenjang kelas yang menjadi target adalah kelas 10, 11, dan 12 SMA. Demikian pemaparan saya mengenai tugas kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.